Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Desa-Desa Tersedia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar deep learning. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan surat kerja kami yang berjudul Bangkai Spiral Object Detection. Jadi, sebelumnya apa itu Bangkai Spiral? Bangkai Spiral adalah tutorial video SVG yang dikembangkan oleh Nucleo dan dirilis pada tanggal 26 April 2023, di mana game ini mengusung tema open world dan sistem puzzle terbatas, yang artinya pemain dapat melakukan eksplorasi pada dunia yang ada di dalam game secara bebas. Kemudian ketika masuk ke mode battle, maka pemain akan dipindahkan ke suatu area tertentu, di mana akan memulai battle yang menggunakan sistem terbatas atau menyerang secara bergantian. Seperti pada game umumnya, pada Hunter Spiral terdapat suatu mode yaitu dengan di mana kita bisa mendapatkan hadiah jika menyelesaikannya. Namun, menyelesaikan strategi yang sama berulang-ulang tentu akan membuat jenuh. Apalagi pada game ini kita untuk mencari sesuatu item itu harus melakukan pengulangan pada satu strategi. Memang pada game ini memiliki fitur auto, tapi itu hanya terdapat pada sistem detailnya saja. Sedangkan untuk fitur eksplorasi itu tetap harus dijaga secara manual. Dengan adanya pengembangan objek detection yang dapat deteksi objek pada game seperti enemy, player, box, dan lain-lain, mode ini dapat dipergunakan untuk pengembangan lebih lanjut atau membuat suatu makro yang memungkinkan game dapat berjalan secara otomatis seterusnya. Dikarenakan pada saat ini tempat kami tidak memungkinkan, maka kami hanya membuat satu saja, yaitu objek detection, dengan harapan bahwa model ini dapat dikembangkan untuk lebih lanjut lagi. Berdasarkan hal tersebut, adapun analisis pasti ini adalah yang mampu objek detection pada game dirancang untuk main game Bangkai Spiral. Yang kemudian kedua adalah what. Spesifikasi dari programnya adalah untuk membantu deteksi objek pada game seperti box, player, NPC, dan objek interaktif lainnya. Yang ketiga adalah where. Objek detection akan diimplementasikan pada what dari game Bangkai Spiral, khususnya pada bagian eksplorasi dunia, di mana pada bagian ini terdapat berbagai macam objek. Yang keempat adalah why. Objek detection diimplementasikan untuk membantu mendeteksi dan melakukan klasifikasi objek, di mana harapannya model ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi agar game bisa berjalan secara auto atau otomatis sepenuhnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Karis Ardian Pratama dengan NIM 2856134. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan materi tentang data. Jadi dalam proses pengambilan data, tim kami berupaya untuk mendapatkan berbagai kondisi atau situasi yang mungkin terjadi dalam permainan. Tim kami menginginkan variasi objek, latar belakang, ataupun aksi-aksi karakter dalam permainan yang dapat meningkatkan akurasi model. Selain tangkapan layar, tim kami juga memanfaatkan dataset yang ada pada platform RoboFlow untuk melengkapi data training dan testing. Setelah dataset terkumpul, tim kami memprosesnya agar siap digunakan untuk training dan testing. Hal ini mencakup memberikan label seperti jenis objek dan koordinatnya. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Ada tahap modeling, di mana model ini dibangun menggunakan transfer learning dari penelitian model dengan algoritma YOLO V8. YOLO merupakan salah satu model object detection yang cukup terkenal untuk melakukan deteksi objek serta pengklasifikasian. Selanjutnya ada arsitektur neural network yang digunakan pada YOLO, yaitu CNN atau Convolutional Neural Network sebagai basisnya, di mana CNN pada YOLO V8 ini memiliki fitur pendekatan deteksi satu langkah, yang artinya fitur ini didesain untuk mendeteksi objek secara real-time dan memiliki akurasi yang tinggi. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Enovia Arianti dengan 3 digit NIM terakhir 011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait evaluasi dari model. Adapun beberapa evaluasi pada model yaitu ada presisi, recall, F1 score, serta MEP atau rata-rata average precision, di mana ketika EOU berada di 0,5 atau 50% dan 0,95 atau 95%. Adapun evaluasi model ini dilakukan sebelum dan sesudah adanya normalisasi data.
Presisi itu merupakan pengukuran seberapa akuratkah prediksi dari model atau dapat dikatakan sebagai persentase prediksi. Untuk recall, itu merupakan pengukuran yang menggambarkan keberhasilan model untuk menemukan sebuah informasi, yaitu rasio prediksi benar positif. Kemudian ada F1 score yang merupakan harmonic mean atau HM, yang merupakan perbandingan rata-rata antara presisi dan recall. Serta yang terakhir ada MFP yang merupakan rata-rata dari AP atau average precision yang dihitung untuk semua kelas, di mana terdapat 8 kelas pada deteksi objek kali ini. Untuk MFP 0,5 itu berarti bahwa MFP yang dihitung itu berada pada ambang batas EOU 0,5. Kemudian untuk model evaluasi yang terdapat pada pre-train model itu dilakukan selama 25 epoch yang dapat dilihat pada gambar kurva sebagai berikut. Di mana hasil kurva itu menunjukkan skor presisi validasi sebesar 0,884, skor recall sebesar 0,915, serta skor untuk MFP pada masing-masing ambang batas yaitu 0,949 dan 0,603 untuk EOU 0,5 dan EOU 0,95. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ronaldito Jurmantaraste dengan NIM akhir 108. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan evaluasi yang telah dijelaskan teman saya. Pada slide ini saya akan membahas tentang confusion matrix yang terdapat pada slide 2 gambar di slide tersebut. Pada gambar kiri itu terdapat gambar confusion matrix sebelum dilakukan normalisasi, dan pada gambar kanan itu terdapat confusion matrix setelah dilakukan normalisasi. Terlihat pada gambar tersebut dapat perbedaan distribusi prediksi data yang sebelum dilakukan normalisasi dan setelah dilakukan normalisasi. Sebelum dilakukan normalisasi, model cenderung mendeteksi objek diri sendiri self dan teammate karena kedua objek tersebut paling umum muncul yang terdapat pada gambar dataset maupun gambar data uji yang telah dilakukan. Dapat dilihat di sini. Pada grafik ini gambar self itu dan teammate itu merupakan yang paling gelap, berarti paling sering terdeteksi, sedangkan gambar-gambar objek lain itu sangat jarang terdeteksi, sehingga perlunya dilakukan normalisasi seperti grafik di kanan ini. Setelah dilakukan normalisasi, hampir semua persebaran data itu merata, seperti Battledore, Box itu dapat dideteksi, Selfmade itu dapat dideteksi dengan baik, dan juga beberapa objek image deteksi lainnya. Selanjutnya itu untuk recall conversion course dan F1 conversion course seperti terdapat pada slide. Dari hasil kurva recall bisa dilihat tiap kelas itu atau tiap objek deteksi itu bagus, namun kurva dari event door dan safe door masih terlihat kurang. Dikarenakan kedua data tersebut hampir dideteksi identik dan hanya berbeda warna, sehingga ketika terhalang karakter maka model dapat melakukan salah deteksi. Dapat dilihat di sini pada recall combination course itu Battledore, event door, dan event start door itu warna tersebut di sini. Recall confirm course-nya kurang bagus. Ini mungkin karena seperti yang dibilang tadi, mungkin terdapat kesamaan dalam objeksi karena hanya berbeda warna, sehingga membingungkan model untuk mendeteksi dengan benar. Sama seperti F1 confidence course-nya juga, Battledore, event door, dan event start door itu grafiknya itu kurang bagus karena penyebab tadi. Mungkin sekian dulu dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya Gedis Dimendra, NIM 208856157 akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang kami buat. Jadi di sini kami menggunakan library Ultralytics untuk mentrain dataset yang telah kami kumpulkan. Pertama, kami menggunakan result model train dari Ultralytics sendiri untuk mentrain YOLO pre-trained model ke dataset yang sudah kami kumpulkan. Di sini kami menggunakan image size-nya 1280 dan 30 epoch. Selanjutnya, setelah training dilakukan, di sini akan menghasilkan file
base.pt dari hasil training PyTorch, karena Ultralytics sendiri menggunakan PyTorch. Setelah itu untuk bisa dijalankan di front end-nya, di front end-nya sendiri kami menggunakan Svelte sebagai front end framework library-nya. Jadi kenapa kami menggunakan Svelte? Seperti yang kita tahu, untuk datanya sendiri ini lebih besar dibandingkan data teks. Jadi karena datanya gambar, proses yang diperlukan dari perjalanan antara klien ke server kembali ke klien lagi, dari klien server kembali ke klien untuk data image dan data video tentu akan menghabiskan waktu yang lumayan banyak. Jadi di sini kami memutuskan untuk menggunakan Svelte agar machine learning model sendiri bisa dijalankan langsung di browser. Untuk dapat menjalankan model tersebut di browser, pertama kami konversi dulu dari base PT-nya ke ONNX untuk bisa dijalankan dengan ONNX.js di Svelte. Setelah itu kami langsung saja masukkan ONNX-nya ke folder static dari Svelte-nya, dari frontend Svelte-nya, dan juga kami copy NMS YOLO VX-nya untuk memfilter bounding box yang tidak tepat. Selanjutnya untuk deployment sendiri kami menggunakan Docker. Di sini ada Docker filenya untuk Svelte. Kita pakai Node 16 Alpine. Kita pakai PNPM juga untuk ngebuildnya, pruning agar tidak banyak library yang tidak diperlukan. Setelah itu kita jalankan di Node 16 Alpine dengan node build. Selanjutnya di sini ada Docker Compose-nya untuk bisa dijalankan di VPS. Oke, untuk programnya sendiri, oke, kan. Oke, untuk programnya sendiri kita bisa untuk programnya sendiri saat dibuka dia akan loading OpenCV.js dan juga loading ONNX.js untuk menjalankan modelnya di lokal. Setelah itu kita bisa memilih salah satu gambar OnKSRL kita untuk kemudian diupload dan dideteksi oleh sistem. Tuh. Kita juga bisa meng-clear image, kemudian kita bisa milih gambar baru untuk diupload, kemudian dideteksi oleh programnya. Untuk selanjutnya, pengembangan dari sistem ini bisa menjadi bot Honkai Star Rail untuk mendeteksi musuh dan bisa memainkan Honkai Star Rail secara otomatis. Selanjutnya, untuk pengembangannya sendiri, karena sudah menggunakan ONNX.js dan dijalankan secara client-side, sudah bisa langsung dikembangkan secara client-side directly menjadi bot, begitu. Tinggal ditambah fitur input untuk screen sharing dan filtering video. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.